Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi sahbihi. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kurban itu lebih afdal itu dengan kambing, dengan alasan cerita Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya itu diganti dengan kambing. Apakah itu benar? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus pastikan dulu hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban. Hewan yang bisa dijadikan hewan kurban itu adalah kaunuhu atau kaunuha minan na'am. Kaunul udhiyah minan na'am. Hewan kurban yang disembelih itu harus termasuk golongan na'am. Na'am itu 3, unta, sapi, kambing. Cuman ada saudaranya sapi namanya kerbau, itu boleh masuk. Tapi kalau rusa itu bukan saudara kambing, jadi nggak masuk. Unta, sapi, dan kerbau juga kambing. Oke. Harus na'am. Ayam jago Ustadz nggak boleh. Walaupun ayam jagonya gede. Walaupun mahal. Ada ayam namanya ayam ketawa, harganya mahal. Ada ayam pelung yang suka melengkung itu, harganya mahal. Semahal apapun enggak. Tapi Ustadz itu ada pendapat dari Imam Abdullah bin Abbas. Iya, itu pendapat. Dan ada kajiannya kok. 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Bukan sekarang kajiannya. Baik. Yang jelas dari 3 ini semuanya boleh. Semuanya boleh. Dan masing-masing ada takarannya kok, ada ukurannya kok. Kalau kambing untuk 1 orang maksimal. Kalau sapi dan unta maksimal 7 orang. Kalaupun ada orang 1 orang mau 1 unta, ya boleh, malah afdol. Afdol itu 1 orang 1 sapi, afdol itu. Nah pertanyaannya, Ustadz, mungkin yang lebih tepat, mana yang lebih bagus? 7 kambing atau 1 sapi? Mungkin ini perbandingan yang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan semakin banyak hewan yang disembelih sisi jumlah maka semakin afdol. Bukan karena yang dicontoh oleh Nabi Ibrahim ini enggak jadi alasan sama sekali. Tapi karena darah yang dialirkan semakin banyak. Sedangkan memang di hari Idul Adha itu ibadah yang paling afdol adalah menyembelih, artinya mengalirkan darah hewan. Semakin banyak kalau begitu semakin baik. Ini menurut pendapat yang 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Ada yang mengatakan enggak 1 sapi lebih afdal, Ustaz. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. 1, daging lebih banyak. 2, dagingnya lebih cocok kepada masyarakat. Karena banyak yang alergi, nggak cocok dengan kambing, tapi lebih banyak yang cocok dengan sapi. Maka gimana? Kita yang bijak saja. Sekarang pertanyaannya, kurban itu dagingnya mau diapain? Mau dibagikan kan kepada siapa? Siapapun, yang penting ada fakir miskinnya. Nggak harus semuanya fakir miskin. Baik, biar apa daging dibagikan? Biar semua merasa bahagia di hari itu. Makan pakai daging, berarti untuk dimakan dong. Iya. Sekarang ada daging nggak disenangi, gimana tuh? Sudah nanti akan meleset daripada maksud kurban itu sendiri. Yang kedua, yang lebih manfaat untuk orang, untuk masyarakat kaum muslimin, banyaknya daging atau banyaknya darah yang mengalir? Banyaknya daging. Kalau begitu begini, nggak masalah mau kambing silahkan, asalkan kambingnya 7 itu lebih gede, lebih banyak dagingnya daripada si sapi. Sapi harga 15 juta contohnya, kami nggak tahu harga sapi, ini nebak-nebak saja. Contoh 15 juta, beratnya 200 kilo misalkan, jadi dagingnya cuma 70 kilo. Tapi kalau kambing 7, ini kambingnya kambing yang gede-gede, 1 ekor 40, bersihnya 20-an, 2 kali 7 140, ya mending kambing. Jadi yang dilihat mana yang lebih bermanfaat untuk umat muslim, untuk masyarakat, itu yang lebih diperhatikan. Enggak harus kambing, karena melihat Nabi Ibrahim dulu
nyembelih kambing. Enggak. Syariat Islam itu bukan tetap dengan Nabi Ibrahim, tapi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama menjelaskan bahwa contoh itu tidak membatasi. Awas, prinsipnya. Contoh tidak membatasi. Yang terjadi dulu adalah contoh. Sehingga tidak contoh pun bukan contoh yang disyariatkan secara otomatis, tidak. Syariat kurban itu walaupun ada sejak dulu zaman Nabi Ibrahim, tapi syariat itu tetapnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang prinsipnya dalam ilmu ushul fiqh adalah syar'u man qablana laisa syar'an lana illa ma wafaqa syar'ana. Syariat nabi-nabi terdahulu itu bukan syariatnya nabi kita, kecuali yang memang cocok dengan syariat nabi kita. Jadi melihat pada Nabi Ibrahim itu memang pertama kali terjadi sejarah kurban. Tapi kurban menjadi syariat itu mengikuti baginda Nabi. Maka aturannya ada di situ. Sudah, simpelnya mana yang lebih banyak manfaatnya itu yang diambil. Ya, enggak harus terikat kambing atau sapi atau unta, tidak. Mana yang lebih banyak manfaatnya. Wallahu a'lam.